Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa semua, alhamdulillah kita bertemu lagi di tahun ini dengan bersama-sama kita mengkaji At-Turath atau kitab kuning yang biasa kita kaji di pesantren-pesantren ya. Kesempatan ini saya akan bawakan tafsir surah Yasin, tafsir surah Yasin dari Syekh Hamamizadah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu mengambil iktibar pelajaran dari buku atau kitab yang akan kita kaji ini. Buku yang saya pegang adalah terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah yang terbit pada tahun 2007 ya, 2007. Darul Kutub Al-Islamiyah Jakarta, bukan yang dari Beirut, tapi edisi Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bigharmadatillah wa rahmatihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga hadiah Fatihah pada Syekh Hamamizadah, mu'alif kitab ini. Mudah-mudahan kitab ini menjadi jariah dan bermanfaat kepada kita semua. Nah, Syekh Hamamizadah lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu makkiyatun. Surat Yasin adalah masuk kelompok makkiyah atau surat-surat ayat-ayat yang turun di Makkah. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa bin nabiyyin wala mursalin. Sebab turun dari ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir itu berkomentar, inna Muhammadan ing sak temene Muhammad iku laisa ora ana sapa Muhammad ora ana iku binabiyin kelawan ara nabi wala mursalin lan ora ara utusan atau rasul. Orang-orang kafir Quraisy berkomentar bahwa menanggapi seruan ajakan Nabi Muhammad SAW, mereka berkomentar bahwa Muhammad itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul, bal huwa yatimu Abi Thalib. Bahkan dia adalah hanya seorang anak yatim dari Bani Abi Thalib. Abu Thalib ini paman ya, ayah dari Ali, Ali paman Nabi Muhammad SAW. Dikatakan yatim Abi Thalib karena ketika itu yang memelihara, yang melakukan pengawasan kepada Nabi adalah jatuh ke pamanda namanya Abu Thalib. Wa ma dzaba ilal maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallim. Mereka komentarnya adalah Muhammad itu tidak pernah pergi ke perpustakaan,
tidak pernah belajar ilmu satupun dari seorang guru. Fakaifa yusiru nabiyyan? Bagaimana orang yang tidak pernah membaca buku, tidak pernah belajar, kok tiba-tiba menjadi nabi, itu gimana? Fakanal kufaru musyirrina fi ingkari. Orang-orang kafir terus menerus mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddallahu ta'ala qaulal kuffari. Faradda mangko nolak sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimahur sapa Allah qaulal kuffari ing ucapane ing komentare orang-orang kafir. Maka Allah membantah, mengkanter ucapan-ucapan, opini-opini yang dibangun oleh orang-orang kafir. Wa anzala hadhihi surata, dan Allah menurunkan surat Yasin ini. Wa syahida bidadil jalil ala risalati wa nubuwwati, dan Allah secara personal memberi kesaksian atas risalah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, in angkaral kufaru risalatak wala tahtamma bidalik. Wahai Muhammad, apabila orang-orang kafir itu membantah, tidak percaya, mengingkari statusmu sebagai Rasul, jangan bersedih, jangan galau Muhammad atas opini-opini yang dibangun oleh kaum kafir. Ana, sesungguhnya aku asyhadu annaka laminal mursalin. Aku bersaksi Muhammad bahwa engkau adalah laminal mursalin, bagian dari utusan-utusan. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalati wala jarma anna surat qalbal qur'ani kama qala alaihi salatu wassalam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal qur'ani 10 marrat atau kama. Ketika status surat ini, surat Yasin ini sebagai bukti dan saksi atas risalah Muhammad, maka tidak heran apabila surat ini menjadi qalbul Quran, inti dari Al-Quran, jantungnya Quran adalah Yasin ini, sebagaimana sabda Nabi, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu itu punya jantung, punya core. Wa qalbul Qur'ani Yasin, the core of Quran adalah Yasin, jantung dari Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'a kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10. Siapa orang yang membaca surat Yasin, Allah catat baginya pahala membaca Quran 10 kali lipat. Masya Allah. Wa kama qala alaihi salam, dan bagaimana sabda Nabi pula, inna Allah ta'ala qara'a surata Yasin wa Thaha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfai amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah membaca surat Yasin dan Thaha selama 2000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu qala, ketika malaikat mendengar bacaan
Yasin dan Toha tersebut, qalu, para malaikat berkomentar, tuba li ummati Muhammadin, sangat beruntung bagi umat Muhammad. Nazala alaihim hatani suratani, telah turun kepada umat Muhammad dua surat mulia ini. Wa tuba, dan beruntung pula liman tuhmalu fihima, siapapun orang yang menghafalkan dua surat itu. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan beruntung, sangat-sangat beruntung bagi lisan tatakallamu, yang berucap, yang membaca bihima, surat, kedua surat tersebut. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, demikian pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratar Rahman. Sesungguhnya penduduk surga itu hanya membaca surat-surat Toha, Yasin, dan surat Rahman. Itu bacaan ahlul jannah. Bacaan ahlul jannah itu hanya tiga itu, Toha, Yasin, dan surat Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa ma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlakin yakumuna baina aydihim sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Siapapun muslim laki maupun muslimat, orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan, ketika sakaratul maut dibacakan surah Yasin, maka turunlah kepada mereka berdua itu bil adati kulli harfin, sesuai dengan jumlah bilangan tiap-tiap huruf surat Yasin itu, turunlah asyaratu amlakin, 10 orang malaikat. Setiap huruf ada 10 orang. Masya Allah. Berapa huruf yang dimiliki oleh Yasin? Yakumuna baina aydihim, yakumuna, malaikat-malaikat itu berbaris di sisinya. Yusalluna alaihima, mendoakan mereka berdua yang sakaratul maut tadi. Wa yastaghfiruna lahuma, memohonkan ampun kepada keduanya. Wa yashhaduna, pada menyaksikan ghuslahuma, pemandian keduanya, pemandian jenazah keduanya. Wa yattabi'una, dan mereka mengikuti janazatahuma, jenazah kedua muslim dan muslimat yang dibacakan Yasin di sisi. Masya Allah. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, aktiru, perbanyaklah oleh kalian qira'ata hadhi surati, dalam membaca surat Yasin ini. Fa inna fiha khasaisu katsirat, karena di dalamnya ada beberapa keistimewaan luar biasa. Perbanyaklah baca surat Yasin, karena di dalamnya ada keistimewaan luar biasa. Hatta kila, hingga diriwayatkan fi syarhi hadzal hadis, dalam menjelaskan hadis ini, innal ja'i'a
sesungguhnya orang yang lapar idza qara'aha ketika membaca surat Yasin bi huduril qalbi dengan hati yang khusyuk, tidak sebatas lisan ya, asba'ahullahu min fadli, maka Allah mengenyangkan orang tersebut bi fadli dengan karunia Allah. Wa in qara'aha al-khaifu, ketika orang yang takut, galau, sedih membaca ayat ini, adhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu, maka Allah menghilangkan galau dan rasa khawatir, rasa takut. Wa in qara'al fakiru khallasa min daini, jika yang membaca itu orang fakir, maka Allah akan melunaskan hutang-hutang. Wa idza qara'a dzul hajati, apabila yang membaca itu orang-orang yang sedang memiliki hajat tertentu, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan menyelesaikan hajat-hajatnya. Wa man qara'a fi subhi, barang siapa yang baca Yasin di waktu pagi, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka dia dalam tanggungan Allah sampai sore. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fussirat rafa Allah ta'ala anhumul balaa wal qahda wal ghalaa wat ta'un wal wabaa wal marad bi hurmati. Di suatu kawasan, di suatu negeri, di suatu kampung, di suatu kelurahan ada dibacakan atau ditafsirkan ayat surat Yasin ini, maka Allah akan mengangkat segala bentuk cobaan dan bencana, penyakit dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mengamalkan ini, kita baca tafsir ini agar corona ini segera, COVID-19 ini segera dilenyapkan Allah dari bumi kita ini. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana lingkungan kawasan itu dibaca surat Yasin atau dikaji tafsir Yasin, Allah akan mengangkat bala dan penyakit dari kawasan tersebut. Masya Allah. Bi hurmatiyah, karena kemuliaan dari surat Yasin. Wa man qara'a fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subh. Barang siapa yang membaca Yasin di waktu malam, maka keluarganya dalam jaminan Allah sampai pagi. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, apabila Yasin itu dibaca di sisi mayit atau orang yang akan meninggal. Atau gini, wa idza quri'at 'alal mayyiti, apabila dibaca di sisi mayit, untuk mayit, khufifat, maka diperingan anhu dari mayit itu adzabul qabri, siksa kubur, ingkana min ahlil adzabi, apabila dia termasuk orang-orang yang harus menerima siksa kubur. Wa illa, jika dia termasuk orang-orang yang baik dan mendapatkan nikmat kubur, fatakunu fi ruhihi wa rahati ziyadah, maka dia akan mendapatkan kenyamanan yang lebih, tambah nyaman, tambah nikmat. Li'annal qabra, karena sesungguhnya kubur itu raudhatun min riyadil janan, ada kalanya adalah taman dari taman-taman surga, au hufratu min hufari niran, atau bagian dari jurang neraka. Kita berharap dalam kubur-kubur kita menjadi raudhatun min riyadil janan, bahwa kita masuk di taman di antara taman-taman surga.
Alhamdulillah. Lanjut, wa fil lafzi Yasin, dalam lafal Yasin satu aqwalin utawi 5 pira-pira pendapat. Untuk membahas lafal kata Yasin itu ada 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan Yasin maknanya adalah ya insanu, wahai manusia. Wa'adatul Arabi, kebiasaan orang Arab, annaum yakhuduna min kulli kalimatin harfan tsumma yatalaffazuna bi. Ini kebiasaan orang Arab itu adalah membuat akronim dari nama-nama. Ya Sayyidi dari Yazidi, ya Sayyidi ya Sidi, Sidi Muhammad, maksudnya Sayyidi. Lagi dalam ranah sastra ataupun syair-syair itu banyak akronim. Ya Yasin, saya menafsirkan ya insanu, wa ya'khuduna min ya'i an-nida, ya nida panggilan, wahai. Wa minal insani sinan, sin itu dimana insan, singkatan dari insan. Warakkabuhuma fasara Yasin, mereka menyusun antara ya nida dan sin singkatan insan menjadi diterkib jadi akronim Yasin. Wal muradu minhu, yang dimaksud adalah ya Muhammadu alaihissalam, ya Muhammadu, Muhammad alaihissalam, ya Muhammad. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan al muradu minhu, yang dimaksud dari kata Yasin adalah ya sayyidal mursalin, wahai penghulu para utusan, wahai penghulu para rasul. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan Yasin iku ismun min asma'il Qur'an. Mufassir yang lain mengatakan bahwa Yasin adalah ismun min asma'il Qur'an, satu nama di antara nama-nama Al-Qur'an. Wa qala ba'dhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, bahwa Yasin adalah nama dari asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain berkata Yasin itu ismus surati, nama dari salah satu surah dalam Al-Quran. Wa dzukira fi tafsir al-Istarbadi anna Allah ta'ala, anna lillahi ta'ala arba'u alaf ismin. Ada dalam sebuah tafsir namanya tafsir al-Istarbadi menerangkan bahwa Allah itu mempunyai 4.000 nama, arba'u alaf ismin, alfun minha la ya'rifu ghairullahi ta'ala, yang 1.000 itu hanya diketahui oleh Allah. Wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaika, 1.000 lagi hanya diketahui oleh malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfuz, 1.000 nama ada di lauhul mahfuz. Wa thalatsumi'atin fit Taurah, 300 nama ada di kitab Taurat. Wa thalatsumi'atin fil Injil, 300 nama di Injil. Wa thalatsumi'atin fil Zaburi, ada 300 nama di kitab Zabur. Wa mi'atu minha fil Qur'an, dan 100 diantaranya ada dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'una, ada 99 nama zahiratun, jelas, nampak jelas. Wa wahidun minha khafiyun, satu itu khafiyun, tersembunyi.
Ya, ini tersembunyi ini yang sakti. Kayak orang mengatakan inilah Ismul A'zam. Di mana letaknya? Banyak diskusi terkait Al-Asma Al-Uzma atau Ismul A'zam. Nama Allah ya. Agung. Ada terusnya. Bahwa Al-Ismul A'zam ini disebut dengan Ismul A'zam. La ya'rifu illal anbiya wal mursalun. Tidak mengetahuinya kecuali para nabi dan para utusan. Niku para bapak, para ibu dan sahabat-sahabat semuanya tentang satu kata Yasin ternyata menimbulkan diskusi yang panjang dan asik. Ini baru kitab kecil ya, baru kitab kecil dari Syekh Hamami Zata. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah, bimbingan oleh Allah, dan syafaatul Quran, Al-Quran, dan bacaan kita surat Yasin, Al-Quran umumnya, tafsir Al-Quran, tafsir Yasin, dan tafsir yang lain di masa pandemi ini menjadikan Allah ridha dan segera mengangkat bala dan wabah dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum, bersambung esok hari insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.